Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian salah paham gara-gara chat? Atau mungkin kalian ngobrol sama temen, tapi yang dia tangkap beda banget dari maksud kalian. Nah, disitulah pentingnya kita memahami komunikasi verbal. Dalam video ini, aku bakal ngebahas lengkap dan ngebahas yang seru-seru tentang apa itu komunikasi verbal, kenapa itu penting, dan gimana cara kerjanya, lalu juga apa aja jenis serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai dari definisi dasarnya dulu ya teman-teman. Komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Jadi semua yang kita ucapkan, lalu yang kita tulis, itu bagian dari komunikasi verbal. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke unsur-unsur komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal itu ternyata nggak cuma soal ngomong asal bunyi ya teman-teman, tetapi ada beberapa unsur penting yang bikin pesan kita bisa diterima dengan baik dan benar. Unsur-unsur yang pertama yaitu adalah kata-kata. Nah, ini adalah bahan utama dalam komunikasi verbal. Jadi pemilihan kata harus jelas sesuai konteks dan dimengerti oleh lawan bicara. Lalu ada struktur kalimat. Misalnya, ini, kamu suka aku dengan aku suka kamu, itu udah beda makna banget kan teman-teman. Jadi untuk struktur kalimat ini harus jelas ya teman-teman. Lalu ada nada suara dan intonasi. Nah, ini sama kayak kalimat tadi, tapi nadanya beda, itu bisa bikin makna berubah total. Contohnya ini, anjing kamu ya, sama anjing kamu ya, itu kan udah beda arti teman-teman. Yang pertama itu kan artinya ini anjing kamu ya. Nah, yang kedua itu kan kayak konteksnya ngata-ngatain gitu. Nah, lalu unsur yang terakhir ada konteks. Misalnya, kamu ngomong gila lu ke sahabatmu bisa lucu, tapi ke dosen, wah bisa jadi masalah kan teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke jenis-jenis komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal itu dibagi jadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu ada komunikasi verbal secara lisan. Nah, contohnya ya ngobrol langsung, pidato, podcast, video call, dan lain-lain. Di sini ekspresi wajah dan intonasi kita bisa bantu memperjelas makna. Nah, sedangkan yang kedua ini komunikasi verbal secara tulisan, yaitu contohnya chat, email, surat, artikel, atau caption di media sosial. Di sini kita harus lebih hati-hati karena nggak ada intonasi dan ekspresi wajah. Contohnya gini teman-teman, kamu kirim chat ke teman, balas iya, hanya satu. Temenmu bisa nangkep itu sebagai kamu lagi marah, padahal kamu cuma beneran setuju doang. Nah, kita lanjut masuk ke tips berkomunikasi verbal yang efektif. Nih, aku kasih 5 tips biar komunikasi verbal kalian makin keren. Yang pertama, gunakan kata yang jelas dan sederhana. Lalu yang kedua, perhatikan nada suara dan ekspresi, misal lisan ya teman-teman. Yang ketiga, pahami siapa audiens kamu. Kan nggak mungkin kamu ngobrol menggunakan kalimat ilmiah pada orang yang awam, jadi nggak akan paham orang tersebut. Nah, lalu yang keempat, hindari ambigu atau bercanda yang rawan disalahpahami. Jadi kalau bercanda itu diperhatikan juga lawan bicaranya siapa agar tidak salah paham. Yang terakhir atau kelima, latih public speaking dan aktif mendengar. Komunikasi itu dua arah loh. Kenapa sih komunikasi verbal itu penting dalam komunikasi interpersonal? Nah, dalam hubungan antar pribadi, entah itu pertemanan, keluarga, bahkan pacaran, komunikasi verbal itu sangat-sangat krusial ya teman-teman. Bayangin nih kalau pasangan kamu nggak bisa menyampaikan perasaannya secara jelas, atau kamu nggak bisa menyampaikan kebutuhan kamu ke orang tua, pasti sering terjadi konflik kan. Nah, komunikasi verbal yang baik itu bisa mencegah kesalahpahaman, menguatkan hubungan, dan membangun rasa percaya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke bagian terakhir atau penutup. Jadi teman-teman, komunikasi verbal itu bukan cuma soal ngomong, tapi soal menyampaikan pikiran dengan kata secara efektif. Kita semua melakukannya setiap hari, dan makin kita paham, makin lancar hubungan kita dengan orang lain. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share.